Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailix Rizka Prilianta akan menjelaskan tentang entertainment streaming service. Yang pertama-tama itu, saya dari grup 4 akan menjelaskan tentang entertainment streaming service yang sudah ditentukan oleh kelompok saya. Kenapa kita mengambil entertainment streaming service ini? Eee, karena relate dengan apa yang sedang kita terjadi sekarang itu, yaitu kita selalu online, yaitu apa-apa kalau kita misalkan lagi bosen, pasti kita langsung Netflix yuk Netflix, atau enggak streaming yuk streaming, kayak gitu. Pertama-tama saya akan menjelaskan, eee, kita itu lebih untuk ke edukasi dan untuk generasi Z, yaitu kenapa kami ingin mengambil edukasi itu, karena banyak generasi Z sekarang itu, yang beberapa sekolah itu untuk menonton streaming-an untuk bisa untuk mendapatkan insight yang mereka dapatkan dari film itu. Jadi kalau misalkan hanya satu arah, yaitu dari customer atau penonton ke film, itu menjadi satu arah, jadi tidak bisa mendapatkan insight lebih atau, banyak pro kontra, jadi kita itu ingin membuat satu situs atau satu streaming-an gitu untuk bisa dua arah. Jadi, ada sistem nobar, yaitu nonton bareng, dan setelah nobar itu mereka bisa berbagi insight, dari customer satu dengan customer yang lain. Yang pertama itu, ini Javelin board yang sudah dibuat dari grup 4 setelah kita brainstorming dan mewawancara orang. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang hipotesis, problem, solusi, dan info tambahan yang kita dapatkan. Yang pertama itu, kita mengasumsikan untuk bisa untuk mendapatkan customer yaitu mahasiswa semester 4 yang membeli akun streaming, pelajar SMP SMA, mahasiswa aktif, siswa SMA di Indonesia. Itu yang kita asumsikan, kita masing-masing menulis satu. Selanjutnya itu setelah kita menentukan customer, kita itu menentukan problem yang mungkin mereka hadapi, yaitu hanya menonton saja ketika bosan, yaitu untuk mahasiswa semester 4, untuk pelajar SMP dan SMA, banyak situs bajakan yang mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya itu mahasiswa aktif, menonton hanyalah aktivitas hiburan sehingga tidak menjadi prioritas mereka. Dan yang terakhir itu siswa SMA di Indonesia. Di dalam situs streaming itu terdapat batasan, jadi kontennya itu tidak terlalu luas. Kita itu memberi solusinya itu membuat situs streaming online yang menarik dan berbeda untuk menggait banyak production house film. Kami itu memilih untuk dijelaskan di round 1 dan round 2 itu, kita memilih dengan voting. Kita itu voting dengan cara orang yang membuat, satu insight ini boleh memilih problem yang mereka buat atau asumsi yang mereka buat. Jadi yang kita dapatkan itu, yaitu dengan 3 suara, dua-duanya itu mahasiswa aktif dan siswa SMA di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang round 1 dan round 2. Yang round 1 ini kita, customer itu mahasiswa yang aktif menjalani kelas online dan hiburan ketika waktu luangnya nonton. Problemnya itu menonton hanyalah aktivitas hiburan sehingga tidak menjadi prioritas. Risetnya ini mahasiswa tidak punya waktu untuk menonton menurut riset kita. Dan suksesnya itu wawancara sukses jika 4 di antara 3 mengatakan masalah ini valid. Dan yang di round 2 itu customer itu siswa SMA di Indonesia yang suka menonton film. Problemnya itu terbatasnya konten yang tersedia di situs streaming service. Risetnya itu platform yang tersedia kurang maksimal, susah mencari production house, dan kurang update akan film atau series terbaru, dan walaupun banyak belum tentu sesuai kriteria usianya. Suksesnya itu kita juga wawancara sukses itu jika 4 di antara 3 mengatakan masalah ini valid. Solusi untuk di round 1 dan round 2 ini, kita membuat situs streaming online yang tidak hanya menjadi situs hiburan juga dapat memberi manfaat lebih. Contohnya itu seperti edukasi, yaitu sesuai dengan tujuan kita itu lebih untuk ke edukasi.
dengan fitur yang dapat berinteraksi dengan orang lain. Situs ini akan memberikan sensasi nonton bareng atau nobar dengan baik. Dengan fitur baru ini pula, pihak production house akan merasa tertarik untuk memasukkan filmnya ke dalam situs kami, agar filmnya banyak ditonton dan juga dibicarakan oleh orang banyak. Dari grup 4, yaitu berisi 4 orang, yaitu saya sendiri, Anta, Rahmat, Ocha, dan Wulan, sama-sama mewawancarai orang untuk di mahasiswa aktif untuk mahasiswa aktif ini di round 1, kita mendapatkan 3 dari 4 orang yang kami wawancara, satu-satu kami wawancara itu, 3 mengatakan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa aktif itu valid. Karena tugas yang banyak itu menjadi prioritas mereka daripada untuk menonton. Karena di dalam tugas itu, banyak orang yang bosan itu langsung untuk kayak refreshing dulu, kita pengen nonton. Jadi mereka nonton dulu untuk sebentar, baru untuk melanjutkan tugas mereka lagi. Jadi untuk mahasiswa aktif itu lebih memprioritaskan perkuliahan mereka dibandingkan untuk menonton streaming-nya. Untuk di round 2, kita mendapatkan 4 dari 4 orang yang kami wawancarai satu-satu itu mengatakan masalah yang dihadapi terbatas konten ini valid. Karena siswa SMA yang kita dapatkan, yang sudah kita simpulkan, yaitu siswa SMA ingin menonton film series yang tidak semata-mata berisikan hiburan, tapi juga mengedukasi. Dan yang kedua itu kurangnya edukasi perihal pengguna suatu situs atau platform. Di dalam satu situs yang saya tahu, yaitu Netflix, itu dia hanya ada film-film series yang ditampilkan oleh Netflix saja, yang production house-nya itu Netflix. Sedangkan kalau Disney itu juga ada production house-nya sendiri, yaitu Disney Plus. Jadi banyak siswa SMA yang hanya ingin membayar satu, tetapi bisa berkomunikasi dua arah dan bisa bayar satu, tapi bisa nonton semuanya yang mereka ingin tonton. Seperti itu. Selanjutnya itu kesalahan terbesar, 3 kesalahan terbesar dari grup 4 ini. Yang pertama itu, waktu kemarin kita ingin mengganti topik karena kita berpikir streaming ini kayaknya susah deh buat cari masalahnya yang benar-benar masalah yang banyak orang alami itu susah deh kayaknya. Jadi kita berpikir untuk mengganti topik. Kita rapat itu dari jam 9 malam hingga jam 12, tapi ujung-ujungnya itu kita tidak menjadi mengganti topik. Jadi kita tetap bertahan di streaming. Karena banyak masukan juga kayaknya kalau kita ganti nanggung banget ditinggal bentar lagi ini soalnya. Habis itu juga kalau misalkan mengganti topik apa dan kita harus brainstorming lagi. Yang kedua itu kita orang-orangnya di grup 4 itu, saya, Rahmat, Ocha, Wulan itu orangnya deadliners. Jadi apa-apa tuh mentok-mentok harus mepet-mepet dulu baru ngerjain kayak gitu. Jadi buat diwawancara orang itu, buat di Geoflin board ini yang untuk riset ini, kita itu agak kesusahan untuk mencari orang yang diwawancara karena banyak orang yang sibuk dan kita belum menyesuaikan jadwal dengan mereka. Selanjutnya itu yang ketiga itu, kalau dari saya sendiri itu, saya untuk di siswa SMA di round 2 ini, saya memberikan pertanyaan itu langsung to the point. Jadi tidak mendapatkan banyak insight atau solusi atau banyak brainstorming dari orang yang saya wawancarai. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang Jevin Board. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.